Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtaromah, penyuluh agama Kemenak Kabupaten Tegal, akan mempresentasikan makalah dalam rangka PAI Award tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan tema Sama Dalam Beda. Semangat mengaji dalam keterbatasan dan ketakberdayaan, pendampingan pada penyandang disabilitas tuli wicara, kolaborasi dengan DTLS Kabupaten Tegal. Latar belakang dari penulisan ini adalah bahwa tahun 2021 penulis mendapatkan tugas dari Kepala Kemenak untuk mengikuti pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO di Dinas Sosial. Tindak lanjut dari pelatihan itu, penulis mempunyai ide gagasan untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak tuli wicara dan juga orang tuanya. Alhamdulillah, ide gagasan itu disambut baik oleh UPTD LPK Adiwerna dan juga oleh Ketua DTLS Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian adalah yang pertama mendeskripsikan profil DTLS Kabupaten Tegal, dan yang kedua adalah mengeksplanasi, menganalisis dan mendeskripsikan program pendampingan. Manfaat penelitian yang pertama adalah mengetahui profil DTLS Kabupaten Tegal, dan yang kedua adalah mengetahui pendampingan yang telah dilakukan oleh penulis. Landasan teori adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021. Pada tahun 2023, penulis telah melakukan penelitian terhadap penyandang disabilitas semua kelompok binaan, baik yang binaan tetap maupun binaan tidak tetap, dan itu membuat pembahasannya kurang fokus, sehingga pada 2024 penulis melakukan penelitian khusus untuk komunitas DTLS Kabupaten Tegal, dan pada tahun 2025 ini dilanjutkan penelitiannya karena ada kebaruan yang belum dimunculkan pada tahun sebelumnya. Kerangka berpikir, kita tahu bahwa anak-anak tuli wicara itu secara sekilas terlihat normal, akan tetapi mereka sebetulnya adalah penyandang tunarungu atau tuli dan penyandang tunawicara atau tidak bisa bicara. Kondisi ini seringkali mereka mendapatkan bullying atau perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga mereka butuh pendampingan. Di satu sisi, orang tua yang mengetahui anaknya cacat itu mereka mengalami shock, tidak siap menerima kenyataan, sehingga mereka takut dan khawatir akan masa depan anaknya. Maka orang tua ini butuh pendampingan pula. Metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi dan teknik penelitiannya adalah DTLS Kabupaten Tegal dengan lokasi di UPTD LPK Adiwerna dan juga di rumah para anggota. Instrumen penelitiannya adalah saya sendiri langsung mewawancarai, melakukan tanya jawab kepada pengurus dan anggota DTLS, observasi atau pengamatan langsung, dan dokumentasi, menggali berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik analisa datanya adalah pengorganisasian data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan profil DTLS Kabupaten Tegal adalah lembaga kesejahteraan sosial yang beranggotakan keluarga dengan anak penyandang disabilitas tuli wicara, sudah mempunyai Kemenkumham, diketuai oleh Ibu Nur Maidah dengan jumlah anggota 110. Moto komunitas ini adalah lelah boleh, menyerah jangan. Program pendampingan Sama Dalam Beda atau semangat mengaji dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan adalah memandang bahwa semua anak mempunyai hak yang sama, baik dalam perawatan, perlindungan, pendidikan, dan kesempatan. Moto yang saya gunakan dalam pendampingan ini adalah tak perlu menunggu sempurna untuk mau berbuat. Bergeraklah, semoga bisa menuju sempurna. Bentuk-bentuk pendampingan yang telah dilakukan, yang pertama adalah program pengentasan buta huruf Al-Quran. Ini dilakukan setiap hari Jumat pukul 10 sampai 12 bertempat di UPTD LPK Adiwerna. Yang kedua, pengadaan buku Iqra. Sudah 3 kali kita melakukannya. Yang ketiga, gerakan tadarus dan khatmil Quran. Yang keempat, bantuan mushaf Al-Quran. Yang kelima,
Pertemuan dan pengajian bulanan ini bertempat di rumah anggota bantuan Mustahik UPZ Kemenak Kabupaten Tegal. Selanjutnya pendampingan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK. Yang ke-8 bantuan Mustahik produktif binaan Basnas Provinsi Jawa Tengah. Dan yang ke-9 adalah penulis telah mendokumentasikan pendampingan ini dalam sebuah buku Kita Sama Sekalipun Beda. Hasil yang dicapai dalam pendampingan ini adalah anak-anak merasa senang dan bahagia karena belajar bersama komunitasnya. Mereka menjadi disiplin, mereka menjadi termotivasi dalam pengentasan buta huruf Al-Qur'annya. Ada progres dalam membaca huruf hijaiyah. Orang tuanya juga merasa bahagia dan senang karena ada penguatan, motivasi, merasa mendapatkan penguatan, merasa dihargai, dan mereka merasa tidak sendiri. Akhirnya mereka juga rileks, ikhlas, ridho dalam mendampingi putra-putrinya. Dan yang terpenting adalah ada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, DTLS merupakan organisasi lembaga kesejahteraan sosial beranggotakan keluarga dengan anak penyandang disabilitas, berkomitmen menjalankan amanah undang-undang dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan yang kedua, pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh agama sangat dirasakan manfaatnya sebagai ikhtiar menuju kemandirian anak-anak penyandang disabilitas tuli wicara dan juga bagi orang tuanya. Terima kasih.